Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Hasil imbang 0-0 antara Indonesia dan Tanzania dalam pertandingan bertajuk persahabatan atau uji coba yang dimainkan tadi sore di Stadion Madia Senayan. Bagi STY, saya pikir cukup ya. Hasil ini karena STY sudah bilang kemarin dia tidak melihat soal hasil akhir dari pertandingan uji coba ini. Dia ingin mencoba semua pemain. Ya, jadi ketika kita tidak kalah bagi Indonesia, saya pikir satu hal yang oke lah, kalau bisa dikatakan. Apalagi melihat bahwa semua pemain kecuali Nadeo Argiwinata yang tidak dimainkan, dan dari 22 yang ada pemain di bench ada 10 pergantian. Ya, kalau lihat dari starting 11 melawan Tanzania, kecuali Rizky Ridho yang main dari awal di lini belakang dan tidak ditarik keluar. Kalau Hernando Ari di babak kedua digantikan Adi Satrio dan semua pemain, Ricky Kambuaya masuk, Pratama Arhan juga ikut dimainkan. Ya, Muhammad Ferrari ketika mengawali babak kedua ada pergantian pemain sebelum juga ikut masuk ya. Artinya Nathan Cho, ya, Justin Hopner yang bermain, Dimas Derajat juga yang ada, ya, Egy, Maulana Fikri, bahkan Malik Rizaldi juga ikut dimainkan, pemain yang baru melakukan debut pertama. Ya, ketika dia dipanggil pemain asal Madura United ini dan mendapat kesempatan untuk dimainkan, tentunya suatu kebahagiaan bagi Malik Rizaldi ketika berada di tim nasional Indonesia. Jadi dengan banyaknya pergantian, bahkan 10 pergantian di babak kedua memperlihatkan bahwa STY sesuai janjinya ingin mencoba semua pemain. Ya, makanya dia bilang, saya tidak melihat lah, mau menang, mau kalah, mau seri dalam pertandingan ini. Dia ingin ya menguji coba semua pemain sesuai dengan keinginannya sebelum menghadapi Irak pada tanggal 6. Karena itu yang paling penting, karena pertandingan terakhir kita akan lawan Filipina pada tanggal 11. Ya, kalau melihat juga dari pertandingan yang dimainkan, ada peluang dari Waziri Junior, ya, pemain Tanzania di menit 57. Ketika dia masuk ke kotak penalti dan one on one dengan Adi Satrio yang menggantikan Hernando Ari, tapi tembakannya masih melebar. Sementara peluang-peluang pemain Indonesia juga ada ya, sudah tercipta. Rafael, Egy, dan Marcelino semua tembakan datar yang keras dari Justin Hopner ya. Dan itu yang terjadi semua di babak kedua. Namun yang pasti STY sudah mengetahui, melihat kondisi pemain. Nah, kita lihat di starting 11 pertama yang ada Hernando Ari. Kelihatan bermain dengan 5 back memang. Ya. 5-3-2 katakan. Tapi sebenarnya tetap STY mempertahankan dengan 3-4-3. Kalau kita bisa mencermati. Selain Hernando Ari, Jordi Amat, Rizky, kemudian Sandy Walsh, itu ada di belakang. Ada 2 flank, ditempati 2 back sayap, Asnawi di kanan dan Sain Patinama yang bermain di starting 11. Ivar dan juga dengan Tom Haye bermain di tengah. Nah, Marcelino itu lebih didorong ke depan untuk mendampingi Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk. Tapi sepintas selalu orang bisa mengatakan bahwa dengan adanya Sandy Walsh ditarik ke dalam, Ridho dan Jordi, kemudian dibantu oleh Sain di kiri dan Asnawi, menarik Marcelino agak ke tengah untuk mendampingi Tom dan Ivar. Sehingga Ragnar dan Rafael yang ada di depan. Itu yang banyak memperlihat. Tapi saya tetap mengatakan bahwa ini bukan 5-3-2. Ya, tetap dengan 3 pemain belakang yang ditaruh oleh STY. Tapi menariknya bahwa dia memang sekali lagi mencoba Sandy Walsh untuk bermain lebih ke dalam. Bukan Justin Hopner. Mungkin masih kelelahan, baru tiba sehingga masuk di babak kedua. Dan memperlihatkan bahwa sebenarnya kita sudah solid. Apapun yang dikatakan oleh STY bahwa dia ingin mencoba-coba, tapi pemain-pemain itu bermain dengan penuh percaya diri. Ya. Artinya tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Ya. Terlepas STY bilang dia tidak mau melihat hasil. Tapi pemain sudah cukup bermain dengan baik dan menjadi modal bagus buat kita di pertandingan melawan Irak. Nah, dari starting 11 tadi, kemudian di babak kedua, barulah pergantian pemain, ada 10 pemain yang masuk, yang saya bilang tadi, kecuali adalah Nadeo yang tetap ada. Nah, sementara di starting 11 hanya 1 yang dipertahankan, yaitu Ridho yang berada di lapangan. 1 kartu kuning bagi pemain kita, satu-satunya dapati adalah Justin Hopner. Ya, kalau dari Tanzania kan ada 2 kartu kuning, termasuk penjaga gawang mereka yang mendapat kartu kuning. Jadi saya kira STY sudah mengevaluasi ketika ia melihat semua pemain bermain dan dia sudah mendapatkan suatu kerangka yang baik. Tidak mungkin dia akan mempertahankan
pemain yang ada sekarang ini di pertandingan awal ini untuk bermain lawan Irak. Saya pikir pasti ada perubahan. Ya, hal itu. Karena kita juga kan masih menunggu satu pemain yang akan datang, Jai Isyas, yang masih akan memperkuat pada Senin dini hari. Klubnya Venezia menghadapi Cremonese dalam playoff di Serie B untuk menentukan langkah maju atau lolos ke Serie A. Dan Jai Isyas bersama dengan kawan-kawannya hanya membutuhkan kemenangan 1-0 dan ini bermain di kandang mereka di Pierluigi Pensi, dan saya pikir mereka bisa mengatasi Cremonese serta bermain imbang 0-0 di pertandingan pertama. Nah, kalau Jai akan datang mungkin tanggal 5 ya. Walaupun masih diragukan apakah dia akan main dalam pertandingan melawan Irak. Tetapi bisa saja tergantung dari Jai sendiri. Kalau Jai mengatakan saya siap main, Coach Shin, ya Shin mungkin akan mempertimbangkan itu untuk melepas Jai. Tapi kalau melihat di belakang tadi sudah pasti Jordi bisa mengisi di sana. Kalau Jai dipaksakan main masih ada Jai, ya. Kemudian dengan Rido atau ada pergantian, Yasin Hubner kembali bermain di belakang Rido dan dengan Jordi Amat. Ya bisa aja Jai bermain di babak kedua jika itu dilakukan dan Jai mengatakan siap. Jadi banyak opsi-opsi yang akan dipilih oleh STY dalam pertandingan menghadapi Irak. Kalau berkaca dalam pertandingan tadi melawan Tanzania, Tom akan mendapat tempat utama, saya pikir, bermain. Karena Ivar itu kalau ditarik keluar, diganti, dan ada Nathan Cho kan yang masuk di pertandingan kedua melawan Tanzania. Nah, posisi dua di tengah mungkin akan diambil pertama Ivar Jenner dan Tom Hai. Sementara Asnawi akan mendapat tempat di sisi kanan. Akan bermain lebih awal di kanan. Nah, di kiri ini mungkin saja Sain Patinama tetap akan dipertahankan. Walaupun kita masih punya Arhan, tapi Sain akan dipertahankan oleh Coach Sintayong untuk bermain menghadapi Irak. Di depan tidak akan berubah mungkin, ya kalau menurut saya. Ada Rafael, ada Ragnar, dan Marcelino. Ya, tinggal tergantung STY sekarang. Apakah Yakob Sayuri yang dalam pertandingan melawan Tanzania juga masuk di babak kedua akan lebih dulu dimainkan. Tapi kita tidak tahu karena itu menjadi urusan bagi STY. Namun starting 11 pasti akan berubah. Apa yang ditampilkan lawan Tanzania dengan di Irak. Mungkin 1-2 pemain yang akan diubah oleh STY dari starting 11 melawan Tanzania. Oke, sampai di sini saya berbicara tentang hasil uji coba bagi Indonesia dan Tanzania yang berkesudahan tanpa gol alias kacamata. Dengan saya Bung Ropan, ciao.